Mahasiswa asing Jepang sedang mandi. Ada seseorang mengetuk pintu. Dia mengira itu pacarnya. Tanpa sedikit pun kewaspadaan, orang yang datang adalah paman asing. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang dan meletakkannya di atas meja. Kyo terlihat bingung. Kemudian ditarik oleh orang itu. Pacar di bawah menyadari sesuatu yang tidak beres. Segera kembali dan berkelahi dengan orang itu. Setelah berhasil menaklukkan orang itu, membawa pacarnya untuk melapor ke polisi. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Kyo masih merasa terkejut. Dengan napas terengah-engah, menghindari pacarnya mengingat insiden tadi. Makoto mengusulkan untuk membuat laporan di luar. Dia baru saja pergi. Polisi tua langsung melepaskan jaket Kyo. Mengatakan akan mengambil jejak darah di jaket. Kyo sangat gugup. Setelah beberapa saat baru berbicara. Penyerangnya. Ada tato bintang 5 di pangkal jari kanannya. Setelah ucapan selesai, beberapa polisi langsung berubah wajahnya. Sementara itu, Xiao Mai juga menyebut bintang 5 sudut itu. Namun pasangan kekasih ini tidak pernah bermimpi. Saat ini sang kepala polisi sedang memperhatikan mereka dari balik kaca. Orang yang menyerang gudang kecil itu. Kepala polisi memanggil polisi interrogator. Mengatakan gadis Jepang ini adalah pekerja asuransi. Seorang wanita yang hidup dalam kemiskinan. Mengonsumsi alkohol secara wajar. Namun dia dipukuli oleh anak ini. Biarkan polisi mendidiknya dengan baik. Kepala polisi selesai mengatur. Menuju kamar Koizumi. Seorang polisi tua dengan senyuman jahat di belakangnya. Dia tahu apa yang akan dilakukan kepala polisi. Dengan antusias mengikutinya. Pada saat itu, Uheat menemukan tato itu di foto polisi. Dia segera menyadari bahwa dia dan pacarnya dalam masalah. Uheat khawatir akan keselamatan pacarnya. Dia berlari keluar dengan putus asa. Namun terlambat. Beberapa polisi menyeret Uheat ke ruang interogasi. Dipukuli dengan satu tangan tergantung di balok rumah. Hampir pingsan. Xiao Mai menggigit gigi. Tegang dan tidak mau menyerah. Dia bersumpah dalam hati untuk membuat polisi hitam itu membayar. Setelah menangani pasangan ini, polisi berbincang-bincang dan minum teh seperti biasa. Jika mereka tahu hidup mereka tak lama lagi, apakah mereka masih akan merasa nyaman? Mereka menerima telepon dari sekolah. Barulah mereka tahu bahwa gadis itu adalah mahasiswa asing. Tidak sama sekali seorang wanita jalanan. Ternyata visa Xiao Chang sudah habis. Rumah disita. Xiao Mai membongkar pintu dengan kekerasan. Suara mengganggu tetangga sebelah. Tetangga adalah seorang pekerja asuransi. Malam itu ada tamu. Dia dengan baik hati membiarkan pasangan itu tinggal di sini. Kemudian Xiao Chang mandi. Xiao Mai turun membeli makan malam. Kepala polisi adalah pelanggan tetap tetangga. Salah mengira Xiao Chang sebagai wanita jalanan. Itulah mengapa adegan awal terjadi. Namun sekarang kesalahan sudah terlanjur terjadi. Hanya bisa menyembunyikan kejadian ini. Kepala polisi mengatakan Xiao Chang adalah orang Jepang. Dia pergi melaporkan polisi telah melanggar dirinya. Hakim akan mempercayainya. Atau percaya pada kita semua. Mengenai pacarnya. Beberapa orang berdiskusi. Memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Tidak hanya menuduhnya melakukan pencurian dengan pemberatan. Juga mencemarkan nama baiknya dengan tuduhan menyerang polisi. Xiao Mai dengan tidak jelas dihukum penjara selama 7 bulan. Di dalam penjara. Balas dendam menjadi segalanya baginya. Meskipun berdarah-darah. Dia akan menghilangkan sidik jari. Saat dia keluar dari penjara pada hari itu, Xiao Chang datang menjemputnya. Melihat pacarnya dengan perut buncit, hati Xiao Mai teriris. Dia tahu itu adalah benih kejahatan. Dia tidak berkata sepatah kata pun. Dia pulang bersama pacarnya. Melihat pacarnya yang lelah, saatnya untuk membalas dendam. Dia diam-diam mengikuti beberapa polisi korup, memahami pola hidup mereka, bersiap-siap di rumah mereka, menunggu polisi korup muncul. Dia mencekik leher lawannya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak akan membantu. Api balas dendam telah menyala di dalam dirinya. Sampai leher lawan dipotong perlahan oleh piring. Beberapa hari kemudian, seseorang melaporkan. Bau busuk tercium dari air sungai. Polisi menemukan beberapa kantong plastik di sungai. Mereka membuka dengan menahan bau. Identitas polisi hitam ditemukan di antara potongan tubuh. Ada sebuah tas. Di dalamnya ternyata ada mayat perempuan. Beberapa orang segera menuju rumah polisi hitam. Ketika pintu dibuka, bau darah kental langsung menusuk hidung. Darah yang menggenang di lantai telah mengering menjadi merah gelap. Jejak darah di sana-sini. Polisi menemukan istri polisi hitam di kamar tidur. Dia telah dibunuh dengan kejam. Bayi dalam kandungannya diculik. Kasus kejahatan mengerikan terungkap. Menimbulkan kehebohan. Polisi belum pulih dari kejutan. Kejahatan kedua terjadi. Keterampilan menuangkan air dari sumur hitam. Melihat wajah istri hamil yang tidak baik. Dia hati-hati mengeluarkan pistol pasangannya. Mengarahkan ke tempat di mana pandangan istrinya jatuh. Tak lama kemudian, beberapa polisi lain menerima telepon dari polisi hitam. Tidak ada yang berbicara di telepon. Keduanya saling menatap. Sadar akan bahaya. Segera pergi ke rumah polisi hitam. Tapi sudah terlambat. Di tanah terbaring istri polisi hitam. Juga dibuka perutnya. Polisi hitam juga direndam di bak mandi yang penuh dengan air panas. Kedua korban tewas itu mengerikan. Panggilan telepon itu sengaja dibuat oleh Xiao Mai untuk polisi hitam. Dia ingin memberitahu mereka. Kematian akan tiba. Dalam waktu seminggu. 2 kasus pembunuhan dengan pembukaan perut. Seluruh Hong Kong diliputi ketakutan. Orang-orang hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Pemerintah juga memerintahkan polisi untuk menyelesaikan kasus ini dalam batas waktu. Setiap persimpangan jalan diperiksa. Saat berhadapan dengan polisi patroli, Xiao Mai sama sekali tidak panik. Dia tahu tidak ada yang tahu dia adalah pembunuh. Tapi beberapa polisi hitam tiba-tiba datang. Xiao Mai takut dikenali.
lalu turun dari mobil. Tindakan yang mencurigakan menarik perhatian polisi hitam. Beberapa orang segera mengejarnya. Xiao Mai berlari secepat mungkin, tapi tidak berhasil kabur. Polisi hitam merasa bersalah. Mereka tahu Xiao Mai adalah pembunuh. Untuk membalas dendam kepada mereka. Tapi tidak ada bukti yang mengarah pada Xiao Mai di tempat kejadian. Tidak ada cara untuk membuatnya bicara. Itu tidak akan membiarkannya pergi. Beberapa orang sekali lagi memukuli Xiao Mai. Berencana untuk memaksa pengakuan dengan keras. Mereka mengikat tangan dan kaki Xiao Mai. Lalu mengambil sebuah kotak paku besar. Menaburkannya di atas meja. Dua orang mengangkat Xiao Mai. Dengan keras memukul meja. Meskipun melalui layar, itu terasa sakit. Tapi dia tetap bersikeras. Diam tanpa berkata-kata. Polisi hitam marah. Mereka akan membuatnya mengakui, tidak peduli apapun cara yang mereka gunakan. Mereka memasukkan paku panjang ke telinganya. Rasa sakit menusuk hati datang. Teriakan histeris Wheat. Tetap diam. Menghadapi penyiksaan yang semakin kejam oleh polisi hitam. Wheat hanya memiliki satu pikiran, bertahan. Bertahan hidup dan membunuh mereka. Sementara itu, pacar, Xiao Chang, melihat berita penangkapan pacarnya. Dia menangis terseduh-seduh. Dia juga memikirkan cara untuk menyelamatkan pacarnya. Pertama, dia menelepon polisi. Kemudian, dia mengambil pisau dan pergi ke kamar mandi. Saat itu, inspektur datang ke ruang interogasi. Melihat Wheat yang hampir tak bernyawa. Dia memarahi dua polisi untuk segera melepaskan orang itu. Kemudian, ada kasus lain dari bunuh diri. Pacarnya, untuk menyelamatkannya, rela bunuh diri. Dia tahu bahwa jika ada lagi wanita hamil yang menjadi korban, pacarnya yang ditangkap bisa membersihkan diri dari tuduhan. Namun, dua polisi hitam masih merasa bahwa situasinya tidak semudah itu. Dia menelepon mantan kepala polisi. Memperingatkannya untuk berhati-hati. Orang itu datang untuk membalas dendam. Polisi hitam tidak berani menunggu mati. Berlari ke rumah sakit untuk menanyai Xiao Chang. Namun gerakannya masih terlambat. Xiao Mai diam-diam membawa pergi Xiao Chang. Polisi hitam segera mengejar. Polisi hitam lainnya menghadang di tengah jalan. Melihat Xiao Mai langsung menembak. Mobil terpaksa berhenti. Polisi hitam mengarahkan senjatanya ke arah Xiao Mai. San tiba-tiba menyerang dari belakang. Membuat lawan kehilangan senjatanya. Kemudian keduanya terlibat dalam perkelahian. Luka-luka Xiao Mai belum sembuh. Tidak mampu mengatasi lawan. Digagalkan oleh polisi hitam dengan pipa minyak di lehernya. Saat yang berbahaya. Xiao Mai memasukkan selang bahan bakar ke mulut polisi hitam. Bensin masuk ke dalam perutnya. Polisi hitam muntah-muntah kesakitan. Xiao Mai memanfaatkan kesempatan. Mengambil senjata di tanah. Secara tegas menembak polisi hitam. Bensin seketika terbakar. Api memancar dari dalam keluar. Dia segera terbakar habis. Polisi hitam lainnya juga mengejar dengan mobil. Hanya sedikit lagi dan Gandum akan mati tertabrak. Gandum penuh luka. Tidak bisa bertarung lagi. Polisi hitam semakin mendekat. Terus mengeluarkan. Melihat Gandum hampir dipukuli sampai mati. Polisi hitam saat mengayunkan pukulan mematikan. Gandum menggunakan semua kekuatannya. Menggunakan penutup sumur untuk menyerang polisi hitam. Mulai dari saat itu, semua polisi yang pernah mengganggu pacar dibunuh. Hanya tersisa sang kepala polisi. Setelah fajar, sang kepala polisi juga datang. Melihat Xiao Chang di ambulans masih hidup. Dia tahu anak itu pasti di sana. Kepala polisi menembak untuk meminta dia keluar. Tidak ada jawaban. Dia marah dan menembak Xiao Chang. Memaksa lawan untuk muncul. Gandum merangkak naik. Dengan bingung, dia berjalan ke arah kepala polisi. Tidak jelas apakah dia takut atau tidak terampil. Kepala polisi melepaskan beberapa tembakan tanpa mengenai titik vital Gandum. Dia mendekat. Dia mengarahkan senjata ke kepala Gandum dan menembak. Tak terduga peluru macet. Tak terduga. Xiao Shuai berdarah. Hampir mati. Kepala polisi marah berteriak, "Jika kamu bisa bertahan hidup, datanglah menemui saya." Dia pikir Xiao Mai pasti mati. Namun tidak. Setahun kemudian, di televisi, gambar kepala polisi diputar. Mungkin terlalu banyak perbuatan jahat. Pergi ke biara dan menjadi kepala biara. Luka Xiao Mai sudah sembuh. Saatnya untuk membalas dendam akhirnya. Dia menemukan kepala polisi. Kepala polisi menyuruh anak-anak pergi. Sambil tersenyum, dia menuangkan segelas teh untuk Xiao Mai. Dia mengatakan perseteruan mereka sudah berakhir. Dialah yang menyelamatkan Xiao Mai. Dalang dibalik semua itu menjadi biarawan yang berpura-pura suci. Dia bahkan mengatakan kepadanya, "Aku telah memaafkanmu." Juga pernah membuat. Tidak mungkin lagi untuk menyembunyikan dosa-dosa masa lalu. Xiao Mai tidak lagi mendengarkan omong kosongnya. Langsung menembak tembus telapak tangannya. Kemudian tembakan kedua. Tembakan ketiga menarik perhatian anak-anak yang menonton. Wheat tidak punya belas kasihan. Menghadap kepala polisi. Anak-anak itu menyerbu Wheat seperti orang gila. Menikam lehernya dengan pena. Beberapa anak mengelilinginya. Terus menusuk. Dia berusaha melepaskan diri. Tapi ada anak yang mengambil senjata. Kepala sekolah yang baik dan hebat di mata mereka. Tiba-tiba dibunuh oleh penjahat. Maka mereka memberikan hukuman kepada penjahat. Namun demikian, tatapan mata anak-anak itu, seperti setan yang telah menahan diri lama. Benar-benar tubuh setan. Pasti semua setan di sekitarnya. Tidak peduli seberapa suci diri. Tidak bisa menyembuhkan.